Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Mani Andriana Narayana, absen 6 dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan Indonesia pasca proklamasi. Keadaan politik bangsa Indonesia saat itu belum tentu, karena masih belum ada pemimpin ataupun sistem pemerintahan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, para pemuda mulai memanas dengan berusaha merebut kekuasaan wilayah Jepang di berbagai daerah. Hal ini membuat tokoh-tokoh nasional prihatin, sehingga melakukan perundingan sesuai dengan konsekuensi dari proklamasi yang menyebutkan akan melakukan pemindahan kekuasaan dengan tempo yang cepat-cepatnya. Hal ini menghasilkan perundingan sebagai berikut: melengkapi syarat-syarat sebagai negara berdaulat. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk 3 badan, yaitu KNI, PNI, dan BKR. Yang keempat, membentuk 12 departemen dan kementeriannya. Yang kelima, membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Sedangkan di bidang ekonominya, Indonesia sangat memprihatinkan karena terjadi krisis moneter dan inflasi yang sangat tinggi. Hal ini membuat harga pokok tidak dapat dibeli oleh rakyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi Indonesia adalah: yang pertama, Indonesia masih mewarisi sistem penjajahan Jepang. Yang kedua, inflasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, pemerintah belum menetapkan nilai mata uang yang pas, masih mengakui 3 mata uang, yaitu dari Belanda, Jepang, dan Indonesia. Yang keempat, blokade ekonomi oleh Belanda. Yang kelima, keadaan kas negara masih kosong. Lalu kondisi sosial budaya Indonesia saat itu, ketika masih dijajah oleh Belanda, Indonesia memiliki stratifikasi golongan sebagai berikut: golongan atas, warga Belanda; golongan kedua, negara asing; dan golongan bawah adalah pribumi. Saat dijajah Jepang, Indonesia memiliki stratifikasi golongan. Yang pertama, golongan negara Jepang; yang kedua, golongan pribumi; yang ketiga, negara asing. Setelah proklamasi, Indonesia memiliki stratifikasi golongan sebagai berikut: yang pertama, tokoh-tokoh nasional; yang kedua adalah rakyat Indonesia; dan yang ketiga adalah negara asing. Stratifikasi golongan ini menyebabkan berbagai kericuhan, salah satunya adalah diskriminasi. Namun paham ini lama-kelamaan memudar dan akhirnya menghilang akibat pengaruh dari paham sosialisme yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban itu sama dalam segala bidang oleh seluruh masyarakat. Lalu kedatangan sekutu dan Belanda. Setelah berhasil mengatasi masalahnya dengan Jepang, Indonesia kembali melawan sekutu dari Southeast Asia Command, atau yang disingkat dengan SAC, yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Perwira pasukan yang pertama kali datang adalah Mayor Greenhalgh. Nah, Mayor Greenhalgh bertujuan untuk membentuk markas militer sekutu di Jakarta. Kedatangan Greenhalgh ini disusul oleh kapal Cumberland pada tanggal 14 September 1945. Pada tanggal 29 September 1945. Kedatangan Mayor Greenhalgh itu pada tanggal 14 September 1945. Pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia diberi nama Allied Force Netherlands East Indies, atau yang disingkat dengan AFNEI. AFNEI dipimpin oleh seseorang yang berpangkat Letnan Jenderal yang bernama Sir Philip Peterson. AFNEI memiliki tujuan sebagai berikut:
Yang pertama, menerima penyerahan dari tangan Jepang. Yang kedua, membebaskan tawanan sekutu. Yang ketiga, melucuti, mengumpulkan, dan memulangkan orang Jepang. Yang keempat, menegakkan keadilan dan kedamaian, kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Yang kelima, menghimpun keterangan tentang penjahat perang yang kemudian akan diadili di pengadilan. Awalnya kedatangan Afne ini disambut baik oleh warga Indonesia. Namun setelah diselidiki, Afne ternyata membawa penyusup, yaitu Netherlands Indies Civil Administration atau yang disebut dengan NICA, yaitu bisa dibilang orang Belanda. Hal ini membuat perlakuan warga Indonesia berubah 180 derajat dan memusuhi Afne tersebut. Namun sepertinya Letnan Jenderal Christian sudah tahu bahwa tidak bisa membangun markas apabila tidak bersekutu dengan Indonesia. Oleh karena itu, Christian melakukan perundingan dengan pemerintahan Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Oktober 1945 sekutu mengakui kedaulatan Indonesia sebagai de facto. Namun hal ini banyak telah dilanggar. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Santi Santi.